endingnya gue akan mengatakan begini, gue akan mempertanyakan begini, apakah khadam itu bisa menyesatkan, dan apakah khadam itu bisa mengingatkan dengan kebaikan? Bisa. Itu Lady Ghost yang ngomong ya, yang jawab ya. Lah saya itu. Bunda Rey. Nah, itu barusan kodam gua yang ngomong, tenang aja, aman. Ya. Oke. Siap Papi, siap. Oh udah punya Oke. kodamnya Papi. Iya. Oke. Berarti Bunda Rey. gini Bang Dalbo, maaf saya potong. Ya. Kodam itu pendamping, berarti istri bisa dibilang kodam juga dong. Saya nggak bilang itu pendamping, cara pembahasan. Saya bertanya. Kalau hodam Bang Pakul dalam pengertian bahasa Arabnya itu pembantu gitu. Saya nggak mau bilang itu pembantu. Itu pembantu. Gitu. Jadi sebenarnya bisa aja kita mengartikan dari bagaimana kita mengaplikasikannya kodam itu seperti apa. Ya. Gitu. Sesuatu yang membantu belum tentu pembantu loh, maksudnya begitu. Iya, kalau kita dari bisa bicara tentang gaib, ya kodam itu bisa aja pembantu dalam arti tanda kutip mistik ya. Nah, tapi kalau misalkan kodam itu dalam dunia nyata ya kita bisa mengaplikasikannya. Kodam itu bisa istri, bisa suami, bisa pembantu, ya kan? Bisa apa aja. Pacar ya. Mau dong. Asik kan? Oke. Tetap pertanyaannya di endingnya adalah apakah khadam ini bisa menyesatkan dan apakah khadam ini bisa mendekatkan maksudnya dalam artian kata mendekatkan kepada Sang Maha. Khadam yang saya maksud sekali lagi adalah secara tak kasat mata ya, bukan secara fisik dia atau cara manusia gitu. Oke, gue mau ke Bunda Rey dulu. Silakan Bunda Rey. Jika menyesatkan, kenapa? Dan jika memang dia bisa mendekatkan, kenapa? Mau nggak Bunda Rey? Iya, agree. Iya, sebenarnya kalau bicara masalah khodamnya, kalau khodam di bidang pergaiban ya tergantung khodam kita itu seperti apa. Kalau misalkan khodam kita ngambilnya khodam yang berbau sedikit-sedikit siluman kayak gitu ya, otomatis banyak menyesatkan kita. Menyesatkannya lebih ke arah kita itu dibuat bagaimana caranya ketika kita punya masalah, kita lebih cenderung untuk meminta bantuan khodam gitu. Jadi bukan ke Allah lagi ya, tapi lebih ke khodam. Nah nanti dari situ ya otomatis mau nggak mau pelan-pelan kita diseret ke arah situ. Akhirnya membuatlah kita musyrik dari situ kan, karena kita lebih meminta tolong dari khodam tersebut gitu, karena kita merasa khodam itulah yang membantu kita. Akhirnya kita lupa terhadap tujuan hidup kita itu sebenarnya semata-mata kan karena Allah ya. Kita minta apapun ya ke Allah gitu, tapi akhirnya karena kita mempelajari suatu ilmu metafisika atau supranatural yang membuat kita akhirnya memiliki khodam atau ingin memiliki khodam, mempelajari ilmu itu sudah membuat kita memiliki khodam. Ya, tergantung dari ilmu apa yang kita pelajari. Nanti dari situ ada khodam apa yang nempel di dalam diri kita gitu. Kalau khodam itu memang khodam yang katakanlah tanda kutip negatif ya, otomatis itu akan pelan-pelan akan membantu kita, tapi tanpa kita sadari khodam itu akan menyeret kita ke dalam hal-hal yang sifatnya lebih ke kemusyrikan, supaya kita percaya bahwa khodam kita tuh membantu kita. Akhirnya kita di patri image kita itu nih yang membantu kita khodam kita nih yang ada dalam tubuh kita nih gitu kan. Dia yang membantu kita dalam segala hal, dia yang mengingatkan kita. Akhirnya kita lupa sama Allah. Nah disitulah kita akhirnya musyrik. Nah itu yang buat saya bilang bahwa khodam itu tergantung khodam apa dulu gitu. Ya oke. Dan itu bisa menyesatkan berarti ya, tergantung ya. Dan banyak. Karena gini. Bisa mendekatkan nggak? Bisa mendekatkan nggak dia kepada Sang Maha? Bisa juga. Kalau khodam itu baik. Nah
sekarang begini, kita kan tidak pernah tahu ya, khodam yang kita milikin itu terkadang bisa menyesatkan kita atau tidak, dan bisa membuat kita mendekatkan ke Allah atau menjauh, malah mendekatkan kita ke diri mereka. Nah, itu sebenarnya kembali ke diri kita sendiri. Kalau misalkan kita selama mempelajari sebuah ilmu metafisika atau supranatural, dan ketika kita di dalam hal tersebut kita lebih memfokuskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terus mempercayakan khodam itu sebagai pendamping saja yang mengikutin kita gitu. Nah, terus apa-apa kita serahkan lebih ke Allah daripada ke khodam gitu ya. Nah, itu yang akhirnya akan mendekatkan kita pada Allah. Nah, itu khodam yang benar, khodam yang baik. Artinya misalkan begini, kita menangani suatu penyakit ya. Nah, penyakit itu misalkan berhubungan dengan metafisika atau supranatural, santet lah, pelet lah, apalah gitu kan. Nah, terus kita punya khodam nih. Nah, kita tahu punya khodam ini berfungsi untuk bantu kita. Nah, tapi khodam ini mengingatkan kita bahwa kita semua mintanya sama Allah. Nah, lebih ke fokusnya kita ke Allah daripada khodam. Nah, itu yang akan membantu kita lebih mendekatkan ke Allah. Jadi kita memintanya benar-benar ke Allah. Oh, dengan ayat-ayat sekian, itu di Quran tuh ada kan untuk ngobatin orang gini-gini dan sebelumnya, seperti itulah contohnya. Tapi kalau misalkan khodam itu udah bacain dengan mantra ini, misal ya kan, mantra ini, terkadang gini, bacaan ya yang saya pelajari nih ya, enggak deng, saya nggak ngerti. Maksudnya gini, terkadang bacaan ayat-ayat Quran, Bang Kiri ketawa lagi, bacaan ayat-ayat Quran itu kelihatan itu Al-Quran. Oh, tulisannya Al-Quran Arab. Oh, ini bahasa Arab pasti dari Al-Quran. Padahal terkadang Arab itu sebenarnya bukan hanya tulisan Al-Quran, tapi sebenarnya itu bukan bacaan Al-Quran, tapi bahasa Indonesia yang diarabkan, tapi sebenarnya mantra gitu. Dan mantra tersebut itulah yang akhirnya terkadang malah menimbulkan ya aura-aura negatif muncul ya, semacam kayak jin-jin fasik gitu muncul, ikut berkecimpung di situ, akhirnya ikutin ngobatin, tapi akhirnya mereka ujung-ujungnya mohon maaf ya jadi tumbal dan sebagainya seperti itu. Karena saya juga punya teman, ketika dia bisa ngobatin orang dengan cepat, tapi ternyata orang itu adalah orang yang akan ditumbalkan juga. Nah, seperti itu. Nah, itu akhirnya menuju ke apa? Kemusyrikan kan, minta tolong sama jin, diobatin sama jin, akhirnya dimakan juga tuh sama jin. Ya kan? Nah, seperti itu. Ini contoh dan ini apa ya? Ya cerita aja sih. Soalnya saya sendiri nggak ngerti. Siap Bang Kopi, di sana udah jam 3 Bang Kopi ya di Indonesia Timur Bang Kopi. Ya, jadi gini Bang Kopi, silakan Bang Kopi. Melengkapi aja ya sebelum aku turun karena udah jam 3. Yakini satu hal, ini gue akan tanya semua keyakinan ya. Pahami bahwa di dalam agama saya, Islam, itu sudah tertoreh bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna dari semuanya, termasuk malaikat sekalipun. Maka ketika kita berbicara yang akan bantu kita untuk ilaihi roji'un, yaitu cuma Allah dan kekasihnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli. Nah, daripada kita sibuk mikirin khodam, ingatlah bahwa 1400 tahun yang lalu Rasulullah berjanji untuk selalu memberikan syafaatnya kepada kita minat dunia sampai di akhirat. Yuk sama-sama kita sibuk bersalawat saja, karena itu lebih menggaransikan kita untuk ilaihi roji'un dari seorang kekasih Allah. Dan mari sama-sama kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena kita paling mulia dari semua makhluk yang diciptakan. Terima kasih Bang Dalbu. Untuk semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Bunda sedikit melengkapin tadi, sedikit aja. Soalnya gini, ya, jadi kalau kita bicara khodam, misalkan kita mau ngobatin atau menanganin seorang pasien. 2 menit. Ya, seorang pasien yang katakanlah kena santet gitu.
ada ini orang yang mengobatin itu dengan cara membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang memang benar-benar ada di Al-Quran gitu ya, dan dia benar-benar mintanya sama Allah. Tapi ada juga orang yang mengobatin pasien itu dengan cara begini, ya wahai khodamku yang ada dalam tubuhku gitu kan, ya wahai khodamku yang dalam tubuhku, tolong bantu aku. Ada yang cara seperti itu. Terus wahai leluhurku yang mengikuti aku, tolong bantu aku gini. Jadi bukan ada kata tolong sama Allah, tapi kata tolong sama mereka. Nah ini loh yang menyesatkan kita. Nah kenapa Bunda tadi bilang ada yang khodam itu menyesatkan, ada yang akhirnya mengarahkan kita lebih dekat sama Allah. Tapi yang terpenting di sini adalah khodam itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Khodam itu hanya membantu kita, dan kita yang harus nyetir mereka, bukan mereka yang menyetir kita gitu. Oke. Udah ya, terima kasih. Sekali. Oke, siap. Makasih Bunda Rey. Bang Kopi, monggo Bang Kopi kalau mau istirahat karena udah jam 3 pagi di Indonesia Timur. Baik. Iya. Ya, terima kasih sesama makhluk yang paling mulia. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bang Haji. Bang Pagi. Siap. Izin pamit juga ya. Sebentar, jangan kemana-mana Brother Yoko. Tenang dulu. Udah selesai. Bang Haji. Ya. Satu lagi sebentar. Bunda masuk kok jadi 219. Enggak, dari tadi juga banyak tuh. Tadi udah 500. Bunda ini. Oke. Gue pengen closing statement dari teman-teman ya, dari teman-teman tentang permasalahan khodam. Artinya semoga dari closing statement ini ada khasanah dan ada pesan kearifan yang bisa diambil oleh teman-teman yang mendengarkan saat ini maupun nanti gitu kan di aplikasi lainnya. Oke, Brother Yoko, closing statementnya Brother Yoko tentang permasalahan khodam. Monggo Brother. Untuk khodam sih jangan terlalu untuk mempercayai apa itu khodam dan lain-lainnya sih. Lebih baik kita mendekatkan diri kepada Allah, yakinin diri kepada Allah, keimanan kita agar kita selalu dilindungi dari Gusti Allah. Aja sih. Oke, luar biasa. Bang Haji Papul. Siap. Closing statement Bang Haji Papul untuk permasalahan khodam. Dan semoga ada pesan kearifan di dalam sana. Monggo. Master, gue komen ya. Saya lebih sifatnya akan menghargai siapapun yang mempunyai penafsiran bahwasannya khodam itu ada. Karena bagaimanapun khodam itu multitafsir. Kalaupun itu ada, saya berharap khodam saya malaikat dan juga yang ada di rumah ini. Amin. Karena bagaimanapun malaikat itu tempatnya benar, sedangkan jin dan sebangsanya itu tempatnya salah. Manusia tempatnya salah dan tempatnya benar. Saya lebih menghargai yang punya penafsiran tentang khodam. Closing saya, Allah itu maha, udah nggak lebih dari itu. Oke, udah cukup atau gimana? Oke, makasih Bang Haji. Tadi mau komen siapa ya? Lady Ghost kah? Atau monggo Lady Ghost. Kalau gue sih gini ya, khodam itu kan setiap orang tuh seharusnya dia punya. Itu kan bagaimana kepekaan orang bisa merasakan atau bisa komunikasi atau enggak, ya kan? Itu ya. Kedua, at least di saat kita bisa komunikasi sama mereka, kita sadar akan keberadaan mereka. Saran gue untuk hal-hal yang kayak gini itu, mereka tugasnya membantu, ya kan? Kalau kita mau terus-terusan minta bantuan sama mereka, mungkin bisa. Tapi balik lagi, di saat kita kayak gitu, kitanya diperbudak sama dia, ngerti nggak? Gitu. Jadi kitanya pun harus bisa ngelawan. Memang capek gitu, kayak gitu. Tapi harus, kalau nggak kejadian ini kayak teman kita yang kemarin, dia disetir bukan dia yang nyetir gitu.
Sebenarnya dari kitanya mau menyetir atau kitanya mau disetir. Kayak gitu. Makanya kan kepercayaan orang akan ini kan beda-beda. Ya kan? Kita boleh meminta bantuan kepada sesama makhluk ciptaan Allah, tapi balik lagi semuanya apa yang kita lakukan tetap jangan merubah akidah kita kalau kita tuh minta bantuan sama selain Allah gitu. Tetap semua itu nomor satu. Tapi kalau kita meminta bantuan terus menerus sama dia dan mengusahakan keadaan Allah, kita sama sekali mempersekutukan Allah. Itu aja sih kalau gue. Oke, luar biasa sekali. Tetap semuanya kembalikan kepada Allah. Yes. Oke, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kiri, closing statement tentang masalah khadam, Bang Kiri. Tentang masalah kodam, artinya tetap aku harus closing statement dengan cara seperti ini. Kodam itu sesuatu yang sifatnya membantu, entah itu atas perintah Tuhan maupun keinginan yang bersangkutan ataupun apapun penyebabnya, sesuatu yang sifatnya membantu, baik itu dari bangsa dohir maupun bangsa goib. Tetapi pada dasarnya tetap harus kita menerima atau minta bantuan dari orang lain, nggak pernah disalahkan. Tetapi kalau kita hanya menggantungkan kepada yang makhluk, baik itu orang lain maupun yang goib, di situ kita salah. Tetap kembali kepada Tuhan, gitu loh. Bahkan kodam yang baik akan mengingatkan kita untuk lu sebelum minta bantuan gua, izin dulu Gi sama yang di atas, gitu loh. Itu seperti itu aja. Jadi tidak ada lain bahwa jawabannya adalah kembali kepada Tuhan. Kembalikan. Oke. Makasih Bang Kiri. Sepakat. Brother Kens. Masih bisa dengar Brother Kens? Oke. Iya. Oke, closing statement Brother Kens tentang khadam. Oke. Closing statementnya cukup singkat. Ya. Jika kalian belajar, boleh kita belajar, tapi harus ada tuntunan yang jelas dan asal muasal ilmu yang jelas. Yes. Jangan sembarangan. Itu pertama. Yang kedua, pahamilah bahwa setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun dibilang kodamnya, sebesar apapun energinya, itu ada satu yang terbesar, yaitu yang Maha Kuasa. Itu aja sih. Oke. Luar biasa. Terima kasih buat Brother Salim. Monitor Bang Salim. Amankah sinyal di sana, Bro Salim? Aman. Oke, closing statement Brother Salim untuk khadam. Jangan tergantungan mengutamakan kodam, apalagi kodam jin. Saapi-api jin, saelele menungso. Baterai gue logat. Sebagus-bagus aja, sejelek-jeleknya manusia. Sebagus-bagusnya manusia. Gimana bahasa Indonesia dong? Gue nggak paham bahasa Jawa masalahnya. Baik-baiknya. Iya, ntar ke WA. Seburuk-buruknya manusia. Makhluk jin minta imbalan. Oke. Jadi bergantunglah pada Tuhan kita. Oke. Nice. Makasih buat Brother Salim. Bunda Cinta, closing statement ya Bunda Cinta. Abis ini kita ke Bunda Ray buat closing statement. Bunda Cinta, monggo. Bunda Cinta udah tidur belum deh? Belum. Oke, closing statement ya Bunda Cinta untuk permasalahan khadam. Baik. Kalau menurut saya seperti yang sebelumnya ya, kalau bangsa jin itu tuh emang lebih banyak untuk merugikan, karena segala sesuatunya itu tidak ada istilah gratis, pasti akan dimintakan untuk suatu imbalan.
Jadi apalagi ketika berhadapan dengan suatu khodam atau jin kayak gitu, karena kan itu memiliki tipikal yang pendusta. Atau penipu. Jadi kenapa sih jin dan khodam itu mau membantu? Ya, itu dikarenakan jin atau khodam itu tuh ini mengikuti manusia, membantu manusia kayak gitu kan. Itu pun juga memiliki alasan, yakni adalah manusia yang mau mengabdi kepada jin atau khodam tersebut. Oke. Mungkin itu dulu. Jadi Oke, halo semuanya guys, selamat malam semuanya guys. Selamat malam Mas Dalbo, Lo Bang Ade telat Ganteng. make coffee shop, lo telat mang. Telat. Ini udah closing statement Kenapa ini. telat? Dari tadi dia nggak masuk. Kenapa telat? Tapi aku habis ngebasmi orang, tak sindir kan, yang namanya ngaku-ngaku, ngaku-ngaku praktek spiritual. Sebentar, brother Kopi Shop. Habis Bentar. Sebentar, brother Kopi Shop. Sabar, Oke, baru Bunda Rey. masuk, diam dulu. Bunda Rey, tadi belum selesai, bentar. Oke, Bunda Cinta. Pokoknya aku puas. Pokoknya aku puas, aku Bisa diem puas. dulu nggak coffee shop? Bisa. Oke, Bunda Cinta, monggo Bunda Cinta dilanjut. Kalau belum selesai, closing statement ya. Ya, jadi seperti yang sebelumnya tadi ada yang bilang untuk jangan bergantung kepada khodam. Nah, itu bisa diistilahkan dalam hal lain kan, cukuplah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah cuman itu aja sih mungkin. Oke, luar biasa. Makasih Bunda Cinta. Ada lagi Bunda Cinta? Sudah. Bunda Rey, monggo Bunda Rey, closing statement untuk Hadam Bunda Rey. Nggak ngerti. Bunda Rey? Lu typingnya nggak ngerti aku. Ya opo Bunda Rey ini. Oke, yang Al-Fakir bisa dengar yang? Iya Mas. Oke, closing statement yang untuk terkait permasalahan Hadam. Monggo yang. Khodam. Oke, Khodam. Ya, closing statement Hadam. Oke. Khodam ini terbagi bagi dua, menjadi dua. Bentar, Bunda kan udah tadi. Masa ditanya Closing statement. Maksudnya Closing statement. Iya, closingnya Closing aja. statement. Pesan-pesannya. Oke. Oke, Bunda dulu ya. Oke, monggo Ya, Bunda. Closing kamu statement kan Bunda. anaknya Singkat aja Bunda. Kamu diam ya yang. Oke. Singkat Bunda tentang closing statement. Oke. Manusia hidup diciptakan sama Allah, dari Allah kembali ke Allah, maka tujuan hidupnya hanya untuk Allah. Itu saja. Lain daripada itu no. Dah. Oke, luar biasa, singkat padat, mengerikan juga Bunda Rey ini. Untuk closing statement-nya. Oke, yang closing statement yang untuk Hadam yang. Aduh, apa yang dipikirku tadi? Khodam ya, Khodam. Masalah Khodam. Singkat aja yang. Khodam terbagi menjadi dua. Khodam malaikat, Khodam jin. Singkatnya, ambillah sisi baik dari Khodam. Jangan ditelan mentah-mentah dari sesuatu Khodam. Tapi juga jangan dipercayai seutuhnya dari sesuatu Khodam. Wong lesing belajar toreko pasti ngerti. Udah cukup. Makasih yang. Oke. Mas, gue tambahin dikit ya. Gue tambahin dikit lagi ya. Boleh Dikos. Nah, terus kalau memang ada orang yang bisa komunikasi dan dia bertanya atau dia membaca seseorang, ini orang kenapa atau dengan niat membantu orang,
nggak usah dengan cara-cara pakai hodam juga gitu. Kalaupun dia mau pakai hanya untuk tahu ini orang kenapa, gitu aja. Dan membantu orang itu caranya ada banyak, nggak harus memanfaatkan apa yang ada di kita punya Potensi di diri. hodam-hodam Oke. ini. Iya. Potensi diri Kalau gue berarti ya. lebih ke yang kayak gitu kan. Oke. Kalau gue lebih ke yang kayak gitu. Andai kata ini orang ini diganggu setan atau diganggu jin dan sebagainya, ada ayat-ayat Al-Quran yang memang khusus untuk itu, dan memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang memang untuk rukyah penyakit lah, rukyah inilah, itu banyak banget ya kalau di agama saya ya. Itu kita lebih baik tuh ke yang kayak gitu gitu. Nah, dan hati-hati juga ya. Ada orang mungkin yang bisa ngobatin atau orang bisa komunikasi sama, dan pun cara dia melawan hodamnya itu dengan memanggil leluhur terdahulu. Dan gue pernah menemukan itu. Dia memanggil orang-orang terdahulu. Itu ada dengan manggil siapa, hadir, itu juga ada. Itu hati-hati. Itu juga salah. Closing statement bukan penjabaran. Closing statement aja, Lady Ghost, karena ya, pokoknya begitu dah. Pokoknya intinya durasi. gitu. Intinya gitu karena lah. Gue dikejar durasi juga ini. Itu bukan closing tinggal... statement, Lady Ghost, itu mah curhat. Ini iya, oke. Orang juga awam yang salah perkara ini. Karena durasinya tinggal beberapa menit lagi untuk live. Ini adalah closing statement dari gua ya buat tentang hadam ya. Intinya adalah wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Itu saja. Makasih buat teman-teman. Interupsi. Tambahan. Bang Kiri, izin. Bang Kiri, 1 menit Bang Kiri, karena durasi tinggal 2 menit 30 detik. Monggo Bang Kiri. Iya. Buat teman-teman yang nanti pada akhirnya mulai menyadari bahwa aku mulai tergantung dengan kodam, nanti tolong hubungi satu pintu saja ke Mr. Dalbo. Maksudnya gimana Bang? Mudah-mudahan kita dan teman-teman, mudah-mudahan dengan izin Tuhan kita bisa bantu. Ya Bang Kiri ini. Itu closing statement dari saya. Makasih Bang Kiri. Ini gue coba stop buat